Jumpa lagi bersama kami di Ngobrol Aja. Jadi hari ini tema kita tentang pendidikan. Pendidikan. Ya, tuh salah satu personil dari Ngobrol Aja ya yang berada di samping kanan saya ini adalah seorang guru dia. Iya. Seorang Makanya- pahlawan tanpa tanda jasa. Tanda jasa. Jangan main-main. Silakan, topik kecilnya apa nih Bung Andi? Saya ingin melihat dari keresahan sebagai seorang guru itu, keresahan Anda sebagai seorang guru, Bung Mario. Bagaimana Anda sebagai seorang guru, Anda melihat pendidikan Indonesia ini seperti apa? Ini kan suatu keresahan dari guru sebagai guru gitu. Pertanyaan susah sekali ya. Atau- Lompatan sekali pertanyaan ini. Atau mungkin pengalaman Anda sebagai seorang guru, pengalaman sebagai seorang guru itu bagaimana pengalamannya? Kira-kira berbagi untuk yang lain yang ingin menjadi guru dulu, Iya. menjadi guru, jadi dari pengalaman sebagai seorang guru. Oke Bung Andi, para pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi saya berbagi pengalaman sedikit sebagai sebuah topik kecil tentang guru ya. Guru, ya. Sesuai pertanyaan Bung Andi tadi ya, bagaimana menjadi seorang guru. Menjadi seorang guru. Oke, saya guru di salah satu sekolah ya, di sekolah swasta ya Bung Andi ya. Nah, sudah hampir 8 tahun 8 tahun mengajar. saya menggeluti profesi ini. Menjadi seorang guru itu lebih daripada sekedar profesi menurut saya. Ya. Mungkin semua profesi saya tidak bisa mengkhususkan ya bahwa ini lebih dari sekedar sebuah profesi. Ya, semua profesi juga mungkin sama halnya punya nilai rasa yang sama ya. Ya, kita sebut saja orang-orang dengan yang menjual jasa ya. Iya, iya. Seperti perawat Iya. ya, terus Lawyer. lawyer. Jadi semua itu kan memang punya kekasan dan kekusan masing-masing Iya, ya. Nah, oke, tapi saya berbicara dari perspektif saya sebagai seorang guru, tidak berupaya untuk membandingkan profesi saya dengan profesi lainnya ya. Nah, mengapa saya katakan bahwa menjadi seorang guru itu lebih daripada sekedar profesi? Karena di dalam menjalani profesi ini saya berhadapan dengan peserta didik ya. Peserta didik ini kita bisa katakan sebagai aset ya. Karena mereka satu, tentu masa depan bangsa. Yang kedua, mereka itu generasi. Jadi di dalam proses pendidikan, hakikatnya itu kan tujuan orang belajar itu untuk dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti. Tetapi dalam prakteknya proses belajar itu lebih daripada sekedar transfer ilmu. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Terus apa yang lebih dari sekedar transfer ilmu? Satu, transfer teladan. Sikap. Jadi benar apa yang dikatakan oleh para peletak pendidikan di Indonesia ya, khususnya Ki Hajar Dewantara ya, bahwa guru itu teladan, ya, lebih bukan hanya pendidik tetapi juga pengajar, gitu. Jadi ajaran yang utama itu teladan. Nah, itu satu, transfer sikap ya. Transfer Perilaku. transfer teladan. Yang kedua adalah transfer perasaan. Ketika kita mengajar, kita tidak hanya sekedar membagi ilmu yang notabene saat ini semua peserta didik bisa dapatkan dari mana saja. Instrumen belajar itu saat ini nih sudah banyak sekali dengan perkembangan teknologi ya. Jadi orang sekali browsing aja, googling aja, semua yang mau dicari itu pasti dapat. Jadi peran guru di sini sudah mulai tergeser oleh teknologi secara akademik ya. Maka itu yang saya lihat saat ini adalah peran guru itu adalah transfer perasaan ya. Yang kedua, jika yang pertama tadi transfer teladan, yang kedua ini transfer perasaan. Ya. Kita berbagi ilmu itu ketika mengajar, kita berusaha untuk mengendalikan diri. Kita tidak bisa membawa suasana hati dari luar ke dalam kelas.
Karena itu akan membuat situasi kelas menjadi tegang dan sebagainya, kaku dan sebagainya. Sementara kita harus membangun sebuah keakraban antara guru dan peserta didik. Nah, dengan adanya keakraban tentu harus didasari oleh perasaan, rasa yang paling utama itu adalah perasaan cinta. Jadi bagaimana supaya situasi atau kondisi kelas itu bisa kondusif, kita bisa saling berbagi ilmu, harus ada cinta di situ. Maka dari itu yang paling pertama menurut saya ketika kita di dalam kelas adalah menumbuhkan sebuah lingkungan yang penuh cinta. Ada banyak cara ya untuk menambahkan lingkungan yang penuh cinta. Saling menyapa, saling menegur. Nah, itu dua hal ya. Yang pertama transfer teladan, yang kedua transfer perasaan. Selebihnya itu adalah improvisasi Dari guru itu sendiri. Dari guru itu sendiri, bagaimana kita bisa buat supaya peserta didik punya semangat belajar, punya kemauan untuk maju. Itu dari strategi setiap guru berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Jadi intinya yang mau saya sampaikan itu adalah menjadi seorang guru itu luar biasa. Menjadi seorang guru itu spesial. Iya, benar. Ada hal lain ya yang saya pikir penting untuk saya bagikan. Tentang cinta di dalam ruang kelas itu tidak hanya antara guru murid, tetapi juga bisa antara murid dan murid, ya kan? Artinya cinta dalam konteks sosial ya. Bukan cinta dalam yang lebih lain, yang usaha hubungan personal. Tapi cinta dalam konteks yang sosial, bahwa seorang guru dia bisa menciptakan sebuah lingkungan yang penuh cinta dan sekaligus penuh kebencian. Jadi seorang guru dia bisa melakukan cuci otak di dalam kelas. Entah itu untuk baik atau untuk negatif, yang positif atau negatif, bisa semua. Sehingga makanya saya bilang ini yang penting sekali. Dia bisa membangun sebuah generasi yang baik, tapi sekaligus juga bisa merusak generasi yang buruk nih. Ya. Karena seorang guru dia bisa mendoktrin siswanya. Kenapa? Karena tuh frekuensi perjumpaan tinggi. Sehingga makanya menjadi seorang guru itu kita harus hati-hati terhadap perilaku kita, terhadap tutur kata kita, karena itu benar-benar akan dipegang. Itu akan menjadi memori ya. Memori. Kenapa? Karena guru teladan. Siswa mencontohi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Untuk peran guru ini maka saya bilang ini sangat urgen, sangat penting dalam membangun bangsa. Ya. Begitu kira-kira Bung Andi yang bisa sampaikan pengalaman saya sebagai seorang guru sejauh ini ya. Tapi ada satu persoalan lain lagi ya Bung Mario. Mungkin begini, jika kita melihat di luar banyak sekali ada anak-anak yang duduk di bangku sekolah. Kita yang mungkin yang sudah memahami itu berada di SMP dan SMA lah. Nah, mereka terkadang begini, mereka tidak menemukan suatu kebahagiaan, atau sekolah itu bukan menjadi tempat mereka untuk mereka merasa sekolah ini menjadi suatu tekanan, seperti di penjara. Belajar itu jadi beban. Jadi beban yang masa kini seperti itu. Jadi kan orang jadi gini Bung Mario. Jika kalau menerapkan teladan dan perasaan dalam mengajar itu, mungkin saya pikir mereka menjadi nyaman di sekolah. Nah, itu yang saya bilang. Karena apa? Karena memang ilmu sekarang orang bisa dapat dari mana saja. Tetapi ada satu persoalan bahwa guru-guru, saya tidak tahu ya. Bahkan dengan kita melihat bahwa pengakuan dari anak-anak sekolah itu bercerita apa semua, bahwa mereka melihat bahwa mungkin kata feodal terlalu kasar ya mungkin ya untuk itu ya. Tapi kadang mungkin di zaman saya, pengalaman saya bahwa guru itu
suka membanding-bandingkan antara si A dan si B, si C, si D. Oh, Jadi itu yang melemahkan mungkin melemahkan, ya. jadi tidak. Nah, gini Bung Andi, itu akan jadi salah satu topik pembicaraan Pembicaraan kita kita. di episode yang lain berikutnya. tentang wajah pendidikan. Wajah ya. pendidikan. Nah, jadi kita simpan dulu ya topik itu. Topik Saya itu. pikir pengalaman saya berbagi tentang siapa itu guru. Bagi saya pikir cukup ya. ya. Intinya bahwa menjadi guru itu Tidak ada mudah. lebih daripada sekedar transfer ilmu. Yang paling utama itu satu transfer teladan, yang kedua transfer perasaan. Ya, jadi saya pikir cukup Bung Andi dari saya. Silakan Bung Andi. Oke, jadi saya pikir juga pembahasan kita sampai di sini. Untuk semua penonton ngobrol aja, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Tentu kita akan membahas lagi di video-video selanjutnya tentang dunia pendidikan dan wajah pendidikan Indonesia ya. Oke, terima kasih, ngobrol aja. Mantap. Mantap.